Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhib Rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini kembali kita bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan masuk kepada sebab yang ke-46. Ya, sebab yang ke-46. Sedikit lagi ya, akan selesai pembahasan buku ini. Jadi ada 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Kita akan bahas pada malam hari ini sebab yang ke-46. Silakan bagi yang sudah memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 115. Ya, di halaman 115. Sebab terhindar dari siksa kubur adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, ya, dan kita senantiasa kerjakan selama hidup di dunia karena memang kita ingin bisa terhindar dari siksa kubur yang menakutkan, mengerikan, dan membahayakan seseorang. Ya. Baik, langsung saja kita bahas sebab ke-46, kenapa seseorang itu bisa terhindar dari siksa kubur? Karena dia tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Dia tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Artinya betul-betul dia berpuasa di bulan Ramadan ya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Ya, dia berpuasa dari mulai subuh ya sampai maghrib. Itulah batas seseorang itu berpuasa. Dari mulai datangnya waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib. Nah, seseorang tentunya tidak boleh berbuka dengan sengaja. Ketika seseorang itu berbuka puasa dengan sengaja, tanpa ada uzur, nah inilah yang akan mengakibatkan mereka mendapatkan siksa kubur. Ya, tetapi bagi orang-orang yang memiliki uzur, ya, ada alasan syar'i, tentunya boleh-boleh saja mereka berbuka atau tidak berpuasa. Ya, barangkali mereka sakit, ya, atau mungkin barangkali mereka safar, ya, sehingga mereka boleh untuk tidak berpuasa, ya, karena ada uzur syar'i. Atau mungkin barangkali mereka tidak berpuasa karena memang sudah tua sekali usianya, sudah lemah, tidak kuat untuk berpuasa, tua renta. Atau mungkin ada orang yang sakitnya menahun, ya sakitnya menahun, tidak pernah berhenti, sakit terus dan belum sembuh dan diperkirakan tidak sembuh ya. Sakit terus menerus dan dia tergantung kepada obat. Nah, orang yang memang tua renta tadi, fisiknya sangat lemah, atau orang yang sakitnya menahun tidak pernah berhenti dari sakitnya dan belum juga terlihat kesembuhan, sepertinya diperkirakan tidak bakal sembuh. Atau tadi misalnya orang yang sakit, meskipun bukan sakit menahun, tapi memang dia bisa saja sakit dan sakit itu berat, atau mungkin orang yang musafir. Nah, mereka-mereka inilah jemaah sekalian yang boleh untuk tidak berpuasa. Adapun orang yang sakit dan orang yang sebagai musafir, dia wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lain, ya, mengkodoknya. Adapun tadi wanita, misalnya wanita hamil dan menyusui, atau misalnya orang tua yang sudah lemah, ya, atau orang yang sakit menahun, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa kalau memang betul-betul berat ya, tetapi mereka wajib untuk membayar fidyah. Membayar fidyah artinya memberikan makan kepada satu orang fakir miskin di hari-hari ketika mereka tidak berpuasa. Nah, demikian. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kita akan berpuasa Ramadan. Ya, sekaligus ya alhamdulillah bertepatan tema kita ini tentang ibadah puasa. Di mana ibadah puasa ini ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim dan ini masuk kepada rukun Islam dan kita berpuasa selama 1 bulan, bisa 29 hari atau 30 hari, dan kewajiban untuk berpuasa ini
dikerjakan oleh setiap muslim ya yang sudah baligh dan berakal ya. Muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Bagi orang kafir tentunya tidak wajib, dan bagi orang yang belum ya baligh, belum dia mimpi basah, maka tentu juga tidak wajib. Tetapi mereka hendaknya dilatih ya. Anak-anak ini meskipun mereka belum mimpi basah, dilatih untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga bagi orang yang berakal, merekalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak memiliki akal seperti orang gila atau orang yang pikunnya sudah total, maka mereka tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan ketika mereka tidak berpuasa pun dianggap tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena orang yang berpuasa Ramadan itu khusus bagi orang yang berakal sehat. Ya, maka orang gila dan orang yang pikunnya total ya tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mereka tidak berdosa ketika tidak berpuasa. Jadi pembahasan kita ini tentang apa? Tentang orang-orang yang sengaja berpuasa, apa namanya? Sengaja dia berpuasa di awal-awal misalnya. Dia berniat untuk berpuasa di awal-awal. Dia bangun sahur. Tapi kemudian dia berbuka. Belum waktu datang berbuka, dia sudah buka duluan. Di pagi hari barangkali dia makan, siang hari mungkin dia makan, atau mungkin sore hari. Intinya sebelum datangnya waktu berbuka, dia sengaja untuk berbuka tanpa adanya halangan, tanpa adanya alasan, tanpa adanya uzur. Nah, mereka inilah jamaah sekalian, mereka akan mendapatkan ancaman dengan siksa kubur. Ya. Nah, kita baca hadisnya di halaman 115 ya. Ancaman bagi orang yang berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Ya, kalau mereka betul-betul puasa Ramadan ini sampai maghrib, Alhamdulillah, dengan niat yang ikhlas mereka puasa Ramadan, semata-mata mencari ridho Allah, ya, dan mereka melakukan dengan aturan-aturan syariat, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, dan tidak melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Ya, betul-betul dia berpuasa secara zahir dan batin. Dengan iman dia berpuasa, dengan niat yang ikhlas dia berpuasa, dengan ilmu, dengan amal, ya maka orang seperti ini akan diterima ibadah puasanya. Nah, kita baca hadisnya, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim id atani rajulani." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Ya, Rasul sedang tidur, ya maka aku melihat ada dua orang yang mendatangiku. Siapa itu? Malaikat. Ya, dua orang malaikat mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Rasul menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Dan mimpinya Rasul itu wahyu. Ya, berbeda dengan mimpinya kita. Ya, mimpinya Rasul itu wahyu. Dan setan tidak bisa untuk mengganggu dengan mimpi-mimpi yang menjadikan terganggunya wahyu itu. Tidak bisa. Ya, dalam kondisi terjaga beliau mendapatkan wahyu, dalam kondisi mimpi pun beliau mendapatkan wahyu, dan wahyu itu beliau sampaikan kepada para sahabat, peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Ya, ketika aku sedang tidur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Fa'akhoda, lalu mereka memegang kedua tanganku. Mereka memegang kedua tanganku dan membawaku ke sebuah gunung yang menakutkan. Dua malaikat ini membawa Nabi alaihissalam ya, ke sebuah gunung yang menakutkan. Keduanya berkata, naiklah, ya, naiklah. Maka Nabi alaihissalam menjawab, sungguh aku tidak bisa melakukannya. Disuruh naik ke gunung yang menakutkan itu. Rasul mengatakan, aku tidak bisa melakukannya. Kedua orang itu pun berkata, ya, maksudnya malaikat, kami akan memudahkannya untukmu. Naiklah ke atas gunung yang lebih tinggi lagi. Kami akan memudahkannya untuk. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku pun naik hingga aku sampai pada puncak gunung. Ya, peristiwa yang nyata ya, bukan dongeng ini. Kisah nyata, bukan fiksi.
Dan Rasul naik ke gunung tersebut sampai di puncak gunungnya. Tiba-tiba aku mendengar, kata Rasulullah, suara teriakan yang sangat keras. Di puncak gunung itu Rasul mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka aku pun bertanya, suara apakah ini? Rasul bertanya kepada dua malaikat tersebut, suara apakah ini? Maka keduanya menjawab, ini adalah lolongan jeritan dari para penghuni neraka. Suara lolongan jeritan ya dari para penghuni neraka. Dan ini semua terjadi dengan izin Allah. Rasul mendapatkan mukjizat, bisa mendengarkan adanya jeritan lolongan para penghuni neraka. Bahkan Rasul pernah ya melihat langsung bagaimana kondisi neraka dan beliau menceritakan kepada umatnya. Kemudian eh, malaikat tadi membawaku pergi dan ternyata aku menjumpai suatu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka. Suatu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka. Tulang rahang mereka retak dan mengalirkan darah. Tergantung dengan tumit-tumitnya. Artinya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, kondisi digantung. Kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Tergantung dengan tumit-tumit mereka. Tulang rahangnya retak dan mengalirkan darah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, aku bertanya, siapakah mereka itu? Siapa mereka ini? Maka keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan waktunya untuk berbuka puasa. Mereka berbuka puasa sebelum dihalalkannya waktunya untuk berbuka puasa. Belum waktunya berbuka, mereka sudah berbuka duluan, tanpa ada uzur. Sekali lagi, itu pembahasan kita. Mereka berbuka puasa tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Sengaja saja berbuka, males. Ya, sebetulnya mereka mampu, tidak ada alasan. Dan mereka kuat fisiknya, bukan orang tua yang sangat lemah, bukan orang yang sakitnya menahun, bukan wanita yang hamil menyusui, bukan. Bukan sebagai musafir, ya. Tapi mereka sengaja. Awalnya sih mereka berpuasa, tapi mereka buka setelah itu. Ya, awalnya berpuasa, setelah itu berbuka. Lalu mendapatkan ancaman seperti ini, mereka digantung di atas tumit-tumit mereka dengan rahang mereka retak dan mengalirkan darah. Tentunya ini akibat dari siksaan yang mereka dapatkan. Dan ini peristiwa yang terjadi di alam kubur. Rasul diperlihatkan bagaimana orang-orang yang meninggalkan ibadah Ramadan. Ya, artinya dia berpuasa lalu mereka berbuka. Sama saja mereka tidak berpuasa. Lalu bagaimana kalau memang dari awalnya mereka tidak berpuasa? Di sini ancaman bagi orang yang sebetulnya mereka berpuasa lalu mereka berbuka dengan sengaja. Lalu bagaimana kalau andai kata orang yang dari awalnya memang tidak berpuasa sama sekali? Ya tentunya akan lebih besar ya ancaman yang diterima oleh orang-orang seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, kerasnya hukuman untuk orang yang melakukan hal seperti ini menunjukkan bahwa meninggalkan puasa Ramadan itu atau membatalkannya adalah dosa besar. Tidak mungkin dosa kecil akan diancam dengan siksaan seperti itu. Dosa besar meninggalkan ibadah puasa Ramadan, ya. Tapi terkadang juga ada kaum muslimin yang mereka berpuasa Ramadan dan mereka tidak berbuka sampai maghrib. Bagus kan, ya? Tidak berbuka sama sekali dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima, ya. Tapi ternyata mereka berdosa. Kenapa demikian? Ya, dari sisi yang lain, mereka berpuasa sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Tapi mereka berdosa. Kenapa? Ternyata dari sisi yang lain, ya mereka ternyata berbohong. Berbohong ketika sedang berpuasa. Disebutkan di hadis yang lain bahwa Allah tidak membutuhkan orang yang meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya. Tatkala dia berbohong ketika sedang berpuasa. Allah nggak butuh dengan puasanya. Berarti mereka orang-orang yang puasanya sah, tetapi pahalanya tidak ada. Ya, puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Dia berdosa. Kenapa?
sedang berpuasa tapi berbohong, sedang berpuasa tapi berdusta. Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Jadi kalau kita lihat, kesalahan-kesalahan itu macam-macam ya bentuknya. Bukan hanya kesalahan orang yang tidak puasa sama sekali, itu juga adalah salah ya. Tidak berpuasa sama sekali. Atau level kedua, orang yang berpuasa tapi dia berbuka sebelum waktunya. Atau yang ketiga, kesalahan yang ketiga adalah seseorang yang berpuasa dan berpuasanya sampai maghrib. Ya, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, tapi dia melakukan pembatal pahala puasa. Seperti berbohong dan lain-lain. Bahkan ada kaum muslimin yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, puasa mereka di bulan Ramadan, tetapi mereka tidak mendirikan ibadah sholat. Berpuasa di bulan Ramadan sampai maghrib. Tetapi mereka tidak sholat. Berbohong saja mengakibatkan pahalanya tidak ada. Dan dia berdosa. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Hanya gara-gara berbohong, berdusta. Lalu bagaimana kalau andai kata meninggalkan ibadah sholat? Sedangkan meninggalkan ibadah sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan berbohong. Nah ini ya macam-macam jenis ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat. Subhanallah. Alangkah bodohnya kalau ada kaum muslimin yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, bagus puasanya barangkali, tidak ada pembatalnya, tetapi mereka tidak mendirikan sholat. Padahal ibadah sholat itu merupakan ibadah yang lebih besar dibandingkan puasa. Lebih utama dibandingkan puasa. Bagaimana seseorang meninggalkan sholat, tetapi dia berpuasa Ramadan? Ini orang yang tertipu. Bisa jadi Allah pun tidak akan memberikan pahala kepada mereka. Berbohong saja tidak dikasih pahala, apalagi meninggalkan ibadah sholat. Ya, baik. Jadi ancaman kembali kepada ya sebab terhindar dari siksa kubur, yaitu seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan dia pun terus berpuasa sampai datangnya waktu maghrib, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Inilah orang yang selamat. Ya, orang yang tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Tetap dia berpuasa, ya dia tahan laparnya, dia tahan hausnya, ya dia tahan untuk tidak berjima dengan istrinya dan yang lain-lain. Dia tahan ya sampai datangnya maghrib. Maka ketika tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, puasanya sah. Ya. Dan ada dua hal yang mesti kita pahami ya, yaitu pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, dan lain-lain, dan juga pembatal-pembatal pahala puasa. Jangan sampai puasanya tidak batal, puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Nah, ini berbahaya juga. Capek letih lelah seseorang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya. Kenapa? Ternyata dia berpuasa, hanya tidak makan, minum, dan jima, tetapi dia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa yang lain. Lisannya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, tangan, kaki, hati, kemaluan, dan lain-lain tidak berpuasa. Sedangkan puasa itu, Ramadan maupun di puasa di hari-hari yang lain, ya hendaknya kita berpuasa secara zahir dan batin. Zahir kita sedang berpuasa, ya semua anggota tubuh kita berpuasa. Tangan berpuasa, kaki berpuasa, telinga, mata, lisan, dan lain-lain. Artinya kita puasakan semua untuk tidak jatuh kepada dosa. Dijaga matanya, dijaga telinganya, ya, dijaga lisannya, semuanya berpuasa. Meskipun tidak makan, tidak minum, dan tidak jima, tapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Dia caci maki orang lain, dia gibahi orang lain, dia rusak kehormatan orang lain. Lisannya tidak berpuasa. Meskipun tidak makan, tidak minum, dan dia sampai maghrib dia. Puasanya sah. Tapi ketika dia mencaci maki, dia menggibahi, dia merusak kehormatan orang lain, maka sia-sia puasanya. Tidak Allah berikan pahala dan bahkan berdosa. Orang seperti ini pun bisa juga ya mendapatkan peluang untuk mendapat siksaan dan balasan
dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, maka ini adalah siksaan bagi orang yang berpuasa, kemudian berbuka dengan sengaja sebelum masuk waktu berbuka. Sebelum masuk waktu berbuka, dia udah buka duluan. Lalu bagaimana kondisi orang yang tidak berpuasa sama sekali? Ya, kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Tentunya orang yang tidak berpuasa sama sekali, tentunya akan lebih berat lagi siksa kubur yang akan mereka dapatkan jika Allah tidak memberikan ampunan. Ya, semuanya kita kembalikan kepada kehendak Allah. Ya, kita tidak boleh memastikan juga, Pak, kamu pasti mendapatkan siksa Allah nanti. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi besok dia bertaubat. Bisa jadi lusa dia bertaubat. Ya, tidak boleh kita memastikan seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Meskipun saat ini dia tidak berpuasa. Nah, Ramadannya nggak ada dia. Nggak berpuasa sama sekali. Atau dia berpuasa tapi dia berbuka di waktu zuhur tanpa ada alasan. Lalu kita katakan kamu pasti disiksa. Jangan. Kita sampaikan saja ini ada ancaman. Rasul memberikan ancaman bagi orang yang berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka, maka dia mendapatkan ancaman seperti ini. Ya, tapi jangan kita memastikan pelakunya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi mereka bertaubat, Allah terima taubatnya, lalu mereka tidak mendapatkan siksa kubur. Bisa kan seperti itu? Ya, jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosa-dosanya, lalu dia tidak mendapatkan siksa kubur, meskipun sebelumnya dia pernah berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka. Tapi kan masalahnya dia sudah bertaubat. Dan ini bukan dosa besar yang paling besar. Ini bukan dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar saja seperti syirik, itu saja diampuni. Kalau taubatnya taubat nasuha. Dosa besar yang paling besar saja diampuni. Apalagi dosa yang kita bahas ini meninggalkan ibadah puasa Ramadan, baik dari awal sampai akhir, atau mungkin dia berpuasa, setelah itu dia berbuka. Nah, tentunya juga akan diberikan ampunan oleh Allah, yang jelas adalah taubat, taubat, dan taubat. Maka sambutlah bulan Ramadan ini. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan iman. Kita sambut bulan Ramadan dengan niat yang ikhlas. Kita sambut bulan Ramadan dengan ilmu. Kita sambut bulan Ramadan dengan amal. Kita sambut dengan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sambut bulan Ramadan dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut selama kita berpuasa Ramadan. Kenapa? Kalau tidak memiliki rasa takut ketika sedang berpuasa, maka tentunya dengan mudahnya mereka berbuka. Atau mungkin ketika tidak memiliki rasa takut kepada Allah ketika sedang berpuasa, maka seseorang itu akan mudah dia untuk ria. Gampang dia tidak ikhlas. Dia tampilkan ya macam-macam ibadah di sosial medianya. Gampang dia untuk sum'ah, menceritakan amal amal soleh yang dia lakukan sepanjang Ramadan. Gampang dia untuk ujub, gampang dia untuk sombong, ya, karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Dan ketika tidak punya rasa takut kepada Allah pun sampai-sampai dia berbuka sebelum datangnya waktu berbuka, atau tidak berpuasa Ramadan sama sekali. Ya, saya rasa masalah seperti ini bukan hal yang sulit ya untuk dipahami. Insya Allah ya, kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya dan lebih baik, lebih berkualitas, lebih banyak ibadah yang kita lakukan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, perbanyaklah kita istighfar, kita bertaubat, dan kita menginginkan supaya Ramadan tahun ini menjadikan kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Karena memang target untuk bulan Ramadan ini kita 1 bulan berpuasa adalah agar la'allakum tattaqun, agar kamu nantinya bisa menjadi orang bertakwa. Ya, kita bertakwa adalah target kita di dunia sampai mati. Target di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target di dunia ingin bisa menjadi orang bertakwa.
Dan ketakwaan itu ada pada diri kita sampai mati. Kita inginkan sampai mati, tetap ada ketakwaan itu. Nah, salah satu cara agar kita bisa menjadi orang bertakwa dan ketakwaan itu ada terus pada diri kita, maka Allah yang menciptakan kita Maha mengetahui. Bagaimana caranya? Maka Allah syariatkan kepada kita dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kita ditempa selama 1 bulan, digembleng selama 1 bulan, dibina selama 1 bulan. Ya, kita dari mulai subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Dan kita pun berusaha menjaga diri kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Lalu kita juga banyak beramal saleh, ya, di samping salat yang wajib, tentunya salat-salat yang sunnah. Lalu kita banyak membaca Al-Quran, ya, kita juga banyak-banyak bersedekah, ya. Kemudian kita juga melakukan berbagai macam amal soleh lain. Di antara seluruh amal soleh, begitu banyaknya amal soleh yang bisa kita lakukan, di antara semuanya ada 3 amal soleh yang lebih banyak, lebih diprioritaskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Selama Ramadan, mereka lebih banyak mengerjakan ibadah sholat sunnah, mereka lebih banyak membaca Quran dan bersedekah. Ya, dan ini makanya kita juga nantinya lebih memprioritaskan ibadah seperti itu di samping ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita untuk bisa lebih baik, ya, dan lebih berkualitas, dan Allah terima amal ibadah kita dan mampu menjadi orang bertakwa. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita akan mencoba masuk kepada pembahasan sebab yang berikutnya. Pembahasan sebab yang ke-47. Silakan ya, lihat di bukunya di halaman 117. Di halaman 117. Sebab terhindar dari siksa kubur yang berikutnya, yaitu seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Maka mereka pun termasuk orang-orang yang akan terhindar dari siksa kubur. Ibu itu memang memiliki ASI, ya, dia melahirkan, ASInya ada, air susu ibu tuh ada. Apalagi banyak sekali air susu ibunya. Dan dia berikan kepada anaknya, si bayinya tersebut yang sangat membutuhkan ASI dari ibunya. Dan ini membutuhkan kasih sayang, ya. Bukan sekedar ASI yang masuk ke dalam mulut si bayi tersebut, juga ada kedekatan, kasih sayang dan rahmat, ya. Dan ibu itu wajib untuk memberikan ASInya kepada bayinya apabila memang ASInya ada, ya. ASInya ada, apalagi juga ASInya sangat banyak, ya. Tapi ketika si ibu tadi tidak mau memberikan ASInya kepada si bayi tanpa ada uzur, nah disinilah adanya siksa kubur. Naudzubillah, ya, siksa kubur bagi seorang ibu yang sebetulnya ASInya ada, air susunya ada, tetapi tidak mau diberikan kepada bayinya. Padahal bayi itu sangat membutuhkan. Dan ASI itu adalah minuman yang terbaik untuk bayi. Ya, apalagi ASInya sangat banyak. Kadang-kadang mereka tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Atau mungkin dikasih tapi sedikit saja. Setelah itu mereka berusaha memberhentikannya. Karena mereka tidak mau memiliki nanti mungkin payudaranya menjadi besar, atau mungkin begini, mungkin begitu, dan macam-macam alasan. Nah, ini nggak dibenarkan, ya. Atau mungkin dari awalnya ketika hamil mereka sudah melakukan berbagai macam cara, mungkin bagaimana nanti caranya supaya mereka tidak bisa menyusui. Dikhawatirkan nanti memiliki payudara yang besar, banyak susunya, dan mereka nggak suka dengan kondisi seperti itu. Naudzubillah. Nah, coba kita baca hadisnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina ana naim id atani rajulani." Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat ada 2 orang yang mendatangiku, yaitu para malaikat, ya. Lalu mereka memegang kedua tanganku dan membawaku ke sebuah gunung yang menakutkan. Jadi lanjutan dari hadis tadi yang kita baca, ya, sama ini. Keduanya berkata, naiklah.
Aku menjawab, sungguh aku tidak bisa melakukannya. Kedua orang itu berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Kemudian aku pun naik hingga sampai pada puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Aku bertanya, suara apakah ini? Maka keduanya menjawab, ini adalah lolongan dari para penghuni neraka. Kemudian malaikat tadi membawaku pergi. Ternyata aku menjumpai. Nah, disinilah ceritanya Rasul dalam mimpinya. Mimpi itu wahyu. Mimpinya Nabi dan Rasul itu wahyu. Beda dengan mimpinya kita ya. Pada waktu itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata aku menjumpai, aku melihat wanita-wanita yang payudaranya sedang digigit oleh ular-ular. Payudaranya sedang digigit oleh ular-ular. Rasul melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Maka aku pun bertanya, kenapa mereka ini? Apa sebabnya mereka mendapatkan siksa seperti ini? Dicabik-cabik, digigit oleh ular-ular seperti itu. Maka dijawab bahwa mereka adalah ibu-ibu yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Ya, haula'i yamna'na auladahunna albanahunna. Ya, disebutkan bahwa mereka ini adalah ibu, ya, ibu-ibu, para ibu yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Karena mereka menolak untuk menyusui anak-anak mereka, maka mereka disiksa di alam kuburnya. Banyak orang yang ingin menyusui anaknya, tapi nggak bisa. Karena nggak ada ASI. Gimana lagi? Mereka sedih, mereka menangis. Tapi ada wanita-wanita yang sebetulnya mereka punya ASI, nggak mau memberikan. Yang nggak punya nangis, ya Allah izinkan terjadi hal seperti itu. Mereka menangis, mereka bersedih karena mereka ingin memberikan ASI mereka kepada bayinya. Nggak bisa, karena nggak keluar air susunya. Tapi ada orang yang air susunya banyak, tapi nggak diberikan kepada bayinya. Nah, orang seperti ini, ketika memang sengaja, tanpa ada uzur, ya berbuat seperti ini zalim, dosa besar. Maka mereka mendapatkan siksa kubur, adanya ular-ular yang akan mencabik-cabik dan menggigit-gigit payudaranya nanti di alam kubur. Ini merupakan ancaman yang sangat berat ya bagi para ibu yang menolak untuk menyusui anaknya dari susunya sendiri pada masa-masa menyusui tanpa alasan dan menggantikannya dengan susu buatan. Nah itu, menggantikannya dengan susu kaleng. Dia beli susu itu di supermarket, diganti dengan susu kaleng. Ini nggak boleh. Karena dia punya sebetulnya ASI. ASI itu lebih baik dibandingkan susu kaleng. Bagaimana mungkin bisa disamakan? Padahal Allah telah memerintahkan ya para wanita ini, ibu-ibu ini untuk menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakannya. Coba kita lihat firman Allah di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 233. Ya, Al-Baqarah 233. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Allah katakan, ya, para wanita ini, para ibu, hendaknya mereka menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ya, maksimal itu 2 tahun. Itu yang terbaik. Ya, kalau memang sampai 6 bulan saja sudah tidak lagi keluar ASI, ya tidak masalah. Karena memang airnya nggak ada lagi air susunya. Tapi selama air susu itu masih banyak keluar, ya maka diupayakan sampai 2 tahun. Karena itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk si bayi tersebut. Jika memang sang ibu mendapatkan uzur syar'i sehingga ia tidak bisa menyusui anaknya, maka ia boleh menyerahkan penyusuan kepada wanita yang lain. Sampai-sampai seperti itu. Allah mensyariatkan. Apabila memang asinya nggak keluar, dia boleh minta tolong wanita lain untuk menyusukan anaknya. Subhanallah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah tadi, ayat 233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, ya, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ya, artinya kalau tidak ada ASI, biasanya kan orang memberikan susu kaleng ya. Tapi boleh-boleh saja jika memang kita berkeinginan untuk minta anak kita ini disusukan kepada wanita-wanita yang lain yang memang memiliki ASI yang banyak.
maka wanita tersebut menjadi ibu susuan. Ya, apabila dia laki-laki, maka tidak boleh menikah dengan ibu susuan. Ya, nah, ini dilakukan seperti ini karena memang biar bagaimanapun ASI itu lebih baik dibandingkan susu kaleng, ya, susu buatan manusia. Andai kata ada wanita lain yang kita lihat memang dia ASINya bagus, ya, berkualitas, dan jangan lupa bahwa ketika meminta wanita lain untuk menyusui anak, ya, di mana ibunya itu nggak punya ASI, maka dia minta tolong kepada wanita lain. Perhatikan, jangan menyerahkan si bayi tersebut untuk disusui kepada wanita yang kafir. Nggak boleh, haram hukumnya. Meskipun Allah memperbolehkan, ya, kita baca tadi Al-Baqarah 233. Tapi jangan disusukan kepada wanita kafir yang mungkin dia punya ASI banyak, menjadi ibu susuan, tapi kafir. Nggak boleh. Begitu juga wanita yang durhaka dan bodoh. Ya, meskipun ASINya banyak, tapi jangan disusui oleh wanita atau ibu yang kafir, dia ahli maksiat, dia pendurhaka berat, dia orang yang bodoh, ya, atau yang lain-lainnya. Kenapa? Karena akan memiliki pengaruh yang kuat dan dominan terhadap pola pikir, kecerdasan, sifat, dan tingkah laku anak. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak, ya, kita akan bahas bagaimana pengaruh dari ASI itu luar biasa. Yang disusukan oleh si ibu tadi kepada anaknya, kalau dia ibu kandungnya, itu bukan sekedar ASI saja, tapi juga nanti sifat-sifat ibu itu akan menurun kepada anaknya. Karakternya, tabiatnya, perangainya. Ketika dia solehah, maka insya Allah besar peluang bayi tersebut nanti menjadi soleha atau soleh. Ya, ibunya soleha, maka insya Allah anaknya jadi kalau laki-laki soleh dan kalau wanita soleha. Besar peluang seperti itu. Bukan sekedar ASI saja yang diberikan, tapi memang ada sifat-sifat yang akan menurun kepada bayi tersebut. Makanya para ulama melarang bayi itu disusukan kepada wanita kafir, wanita pendurhaka, wanita yang bodoh. Kenapa? Dikhawatirkan kedurhakaannya, kekufurannya, atau kebodohannya nanti akan menurun kepada si bayi. Dikhawatirkan seperti itu. Dan itu akan memiliki pengaruh yang kuat dan dominan kepada apa? Terhadap pola pikir, kecerdasan, sifat, dan tingkah laku anak. Ya, demikian. Ini sekedar tambahan saja bahwa kalaupun boleh dengan ibu susuan, tapi tentunya kita cari wanita yang sehat, ya, bukan wanita yang sakit-sakitan, yang bisa menyusui anak tersebut, dan tentunya wanita yang soleha, yang akhlaknya baik, ya, banyaklah plus-plusnya, ya, sehingga nanti bukan sekedar ASI saja yang didapatkan oleh si anak, tapi dia juga mendapatkan berbagai macam hal-hal yang positif yang dimiliki oleh ibu susuan tadi. Ini penting juga kita bahas, ya, karena memang salah satu cara kiat untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha adalah apabila ibunya itu tidak memiliki ASI, maka dia bisa minta tolong kepada orang lain yang memiliki ASI, dan kalau perlu dibayar, dibayar. Nggak masalah. Kita bayar jasanya dia memberikan ASI-nya kepada bayi tersebut. Kita bayar dengan pembayaran yang patut. Tapi dilihat bahwa orang yang menyusui bayi tersebut adalah orang-orang yang memang layak untuk menyusui anak tersebut, karena memang dikhawatirkan kalau dia tidak layak, maka banyak mudaratnya, banyak negatifnya, banyak minusnya, karena sifat itu akan juga menurun kepada anak tersebut. Ya, baik. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa wanita, ya, sekali lagi wanita ini disebutkan wanita yang menyusui, maka ketika mereka memiliki ASI, berikan kepada bayinya, jangan pelit, kikir, jangan bakhil dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ya. Para istri, para ibu hendaknya berikan kepada anaknya tersebut, jangan punya alasan-alasan yang dibuat-buat. Mungkin manusia tidak tahu, saya nggak bisa nikah, bagi saya begini, saya begini. Bisa saja mereka berbohong. Suaminya pun, oh begitu ya. Suaminya pun tidak tahu. Padahal dia punya rencana memang tidak ingin
memberikan ASI kepada anak karena khawatir mungkin bentuk payudaranya akan berubah atau yang lainnya ya. Naudzubillah, Allah Maha mengetahui. Ingat, ancaman yang berat ini akan berlaku nanti apabila apabila memang si wanita tersebut tidak bertobat. Nah, selalu kita arahkan ke situ. Kalau wanita tersebut tidak bertobat kepada Allah, tapi andai kata mungkin dia pernah dulunya melakukan hal seperti itu ya, dan sebelum datangnya kematian, sebelum roh sampai di kerongkongan, ternyata dia sempat bertaubat dan taubatnya taubat nasuha. Ya sudah, selesai kalau begitu. Ya, kalau sudah taubat nasuha ya, menurut penilaian Allah, bukan kita, bukan si ibu itu. Ya, kita mengatakan saya sudah bertobat nasuha, berarti dosa saya sudah tidak ada. Oh, siapa Anda? Yang mengatakan bahwa taubat kita sudah betul-betul taubat nasuha dan diterima, itu Allah. Kita hanya bisa memperkirakan. Dan perkiraan ini bisa jadi benar, bisa juga tidak benar. Karena banyak juga orang yang bertaubat, tapi taubatnya nggak diterima. Sudah bertaubat, tapi taubatnya nggak diterima. Bagaimana yang tidak bertaubat? Yang sudah bertaubat saja tidak diterima. Bagaimana yang tidak bertaubat? Kenapa seperti itu? Karena taubat itu ibadah. Ya, ibadah yang harus didasarkan kepada ilmu. Bagaimana cara bertobat yang benar. Baik, jemaah sekalian, saya rasa sampai di sini ya. Ada dua pembahasan kita pada malam hari ini. Sebab terhindar dari siksa kubur, yaitu yang pertama yang kita bahas tadi, tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur karena dia seorang ibu yang mau untuk menyusui anaknya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan silakan kepada jamaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, bisa dibacakan ya. Baik, baik, syukur jazakallahu khairan pada Ustaz Najmi yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini di eh, bab ke-46 tentang tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya dan wanita yang menyusui, yang enggan menyusui anaknya, bayinya. Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaan dapat disampaikan langsung secara interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di open mic atau di unmute, ataupun juga pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box pada Zoom Meeting ini. Kami persilahkan jemaah. Tapi yang pertama dari Abi Yahya. Assalamualaikum. Oh, belum, sedang mengetik ya. Baik, barangkali dari jemaah yang ingin bertanya langsung secara interaktif, kami persilahkan raise hand terlebih dahulu dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Insya Allah oleh panitia dibantu untuk di open mic atau di unmute. Kami sudah persilahkan untuk Ummu Firly. Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, Masya Allah ya terkait dengan wanita yang tidak mau menyusui. Hanya saja ini kasusnya sekarang kan lagi ini ya Ustadz. Banyak wanita mungkin bekerja atau ya memang sengaja untuk tidak mau menyusui secara langsung, tapi apa namanya lebih memilih susu itu di stok di freezer seperti itu. Apakah ini termasuk yang wanita yang tidak mau menyusui atau termasuk yang udur seperti itu Ustadz? Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, taib. Eh, yang ideal ya, yang ideal adalah tentunya tidak dengan cara seperti itu ya. Dimasukkan dalam suatu botol, di freezer barangkali. Ya, jangan lakukan itu. Itu yang terbaik. Saya katakan itu yang terbaik, tapi langsunglah memberikan kepada si anak, kepada si bayi tersebut. Karena memang beda. Nikmatnya itu berbeda bagi si bayi. Dan manfaatnya juga mungkin bisa jadi dari sisi kesehatan lebih baik bagi sang ibu. Ya, cobalah kita pelajari tentang masalah seperti ini. Bisa jadi dari sisi kesehatan itu lebih baik bagi si ibunya
karena langsung, ya. Dan si bayi juga merasakan kehangatan, bagaimana kedekatan. Dan si ibu juga mendapatkan kehangatan dan kedekatan yang luar biasa. Ya, jadi mungkin ketika dimasukin di freezer ya, memang dapat juga air susunya. Ya, si bayi tersebut mendapatkan ASI ASI dari ibunya, tapi kan berbeda. Berbeda caranya, berbeda rasanya. Mungkin bayi-bayi itu nggak bisa ngomong kan. Kalau seandainya mereka bisa berbicara dan menceritakan kepada ibunya, mungkin mereka nggak mau. Saya nggak mau dengan cara seperti ini ya, namanya mereka masih kecil dan mereka tidak bisa menolak. Andai kata bisa mereka berbicara, saya perkirakan mereka akan menolak ya untuk dengan cara dibekukan atau dimasukin di freezer atau yang lainnya. Karena memang kehangatan itu berbeda ketika menempelkan mulutnya kepada payudara si ibunya. Itu berbeda rasa. Ada kehangatan, ada kedekatan, adanya kasih sayang. Yang ini berdampak positif sekali bagi sang bayi maupun sang ibu. Maka saya sarankan bagi ibu-ibu yang menyusui, cobalah dengan cara-cara ideal seperti ini, cari waktu-waktu yang memang bisa untuk menyusui anaknya. Ya, tapi kan tadi dikatakan bagi wanita-wanita barangkali yang bekerja, barangkali ya, yang bekerja. Nah ini yang jadi masalah ini. Dia pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Dia bekerja, sedangkan dia punya bayi. Nah ini kan tidak ideal ya, tidak ideal. Dan bagaimana caranya? Kerja bisa, bayi juga dapat ASI-nya. Ya, maka dia keluarkan ya ASI-nya tersebut dalam suatu botol dan kemudian dia simpan, dia hangatkan, masukin freezer juga atau bagaimana caranya. Nah, nanti ketika orang yang ada di rumah ya bisa memberikan ASI itu kepada sang bayi. Maka tentu ini suatu hal yang minus mungkin bagi si bayi, satu hal yang tidak nyaman bagi mereka. Meskipun ASI-nya dapat, tapi perhatikan bahwa bukan sekedar ASI yang mereka dapatkan, tapi juga ada manfaat yang lain, plus-plus yang lain itu yang tidak mereka dapatkan. ASI-nya iya mungkin, tapi yang lain-lain seperti kehangatan, adanya kedekatan batin, bagaimana merasakan langsung dari payudara, kemudian tiba-tiba dari botol, beda. Langsung dari payudara ibunya, dari putingnya, kemudian dibandingkan dengan hanya botol, pasti beda, rasanya beda. Ya, sehingga saya sarankan ya, kalau bisa ya, yang terbaik adalah tetap menyusui kepada anaknya ketika anak itu butuh pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kalau perlu anaknya dibawa, ya mungkin bisa disusukan di tempat dia bekerja. Nanti mungkin ada perawatnya yang menjaga, tapi pas masuk waktu-waktu untuk menyusui, ibu tuh masih bisa untuk menyusui anaknya. Saya katakan ini yang terbaik. Ini yang terbaik dan pasti banyak manfaatnya. Ya, tapi bagaimana lagi ya? Barangkali di kota-kota besar biasanya ini wanita-wanita pekerja, ya wanita-wanita pekerja yang terpaksa juga mungkin mereka dengan cara seperti ini karena tidak mungkin mereka membawa anaknya atau bayinya ke kantor. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kalau ingin betul-betul bisa menyusui anaknya kapanpun dan dimanapun, ya mereka berarti berhenti bekerja. Itu juga yang ideal, berhenti bekerja karena sudah punya bayi. Ya, apalagi bayinya banyak. Ya kan satu saja mereka harus urus bayinya tersebut. Apalagi andai kata bayinya banyak. Maksudnya bayinya banyak apa? Mungkin bayinya kembar. Kembar dua, kembar tiga, kembar empat. Wah, gimana ini bisa bekerja? Ya, tidak tidak usah bekerja kalau begini. Urus secara maksimal bayi-bayinya. Ya, atau mungkin eh, ternyata bukan kembar dua, kembar tiga, kembar empat, barangkali dia dalam usia seperti itu masih ada anak-anak kecil yang lain yang perlu dia urus. Bukan bayi itu saja, ternyata kakaknya pun, abangnya pun, kakaknya pun, abangnya pun juga masih kecil-kecil. Mungkin karena hamilnya dan melahirkannya cepat sekali, jaraknya sangat-sangat dekat ya. Sehingga kan dia punya anak kecil yang lain yang juga mesti diurus. Bukan hanya bayinya saja, jarak antara bayinya dengan kakaknya saja sangat dekat, mungkin hanya setahun misalnya.
dengan kakaknya lagi cuma setahun, dengan kakaknya lagi cuma setahun. Wah, ini kan nggak bisa bekerja. Ya, jadi saya sarankan ya tidak usah bekerja lah kalau seandainya sang suami sudah mencukupi ya, sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka kalau sudah hamil ya melahirkan dan punya bayi, maka wanita tuh punya tugasnya di rumah. Ya, tugasnya di rumah untuk mengurus rumah tangga, ya terutama tadi lebih maksimalkan untuk mengurus anaknya. Ya, supaya dia mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Dan ini pahalanya luar biasa. Tinggalkan pekerjaan itu. Ya, barangkali kalau sudah agak besaran sedikit, ya tidak ada lagi adik-adiknya, mungkin dia pengen bekerja karena suaminya mungkin belum mencukupi. Ya, bukan berarti tidak boleh bekerja secara total ya. Wanita boleh sebetulnya bekerja kalau memang suaminya tidak mencukupi. Tapi andai kata suaminya sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya tentunya sebaiknya janganlah ya. Karena anak di rumah itu sangat penting untuk dibimbing, dijaga, ya diarahkan, dididik, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau suami bekerja, istri juga bekerja, lalu anak siapa yang mendidik di rumah? Siapa yang mengarahkan mereka? Siapa yang menjaga mereka dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kondisi darurat itu beda lagi. Ya, kondisi betul-betul sangat darurat. Ya mau gimana lagi? Ya terpaksa dia keluarkan asinya itu, kemudian dia taruh di freezer barangkali, nanti dihangatkan kembali dan diberikan kepada bayi. Nanti ada orang yang kita perawat di rumah barangkali yang bisa dimintain bantuan untuk memberikan ASI tadi. Tetap ASI kan, cuman caranya saja berbeda. Ini kalau betul-betul kondisinya darurat. Tapi kalau tidak darurat, maka saya tidak sarankan ya untuk menggampang-gampangkan memberikan dengan cara seperti itu. Janganlah. Kesian bayinya. Ya, bayi itu membutuhkan langsung minum dia dari payudara ibunya. Dan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Apalagi juga ibu tersebut juga memiliki kewajiban untuk mengurus sang bayi. Ya, banyak hal yang bisa dia lakukan, bukan sekedar ASI saja. Ya, juga untuk mengurus hal-hal yang lain yang berkaitan tentang bayinya atau mungkin dengan kakak-kakaknya yang lain yang juga masih kecil-kecil. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa terpuaskan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan Ustazuna Najwi atas pertanyaan dari Umu Firly. Sebelum pertanyaan dari Umu Amr, kami tahan dulu. Ada pertanyaan yang tadi dua masuk dari melalui chat dari Abi Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterkaitannya pertanyaan ini dengan bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya menyikat gigi pada saat pagi hari di bulan Ramadan? Karena pasta gigi dengan siwak itu berbeda. Walaupun kita menyikat gigi setelah sahur ataupun sebelum subuh, namun rasa-rasanya pasta gigi itulah yang masih ada di lidah atau menempel, rasanya masih menempel di lidah. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Ya. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian, yang namanya menggosok gigi dengan pasta gigi tidak masalah, tidak membatalkan puasa seseorang ya. Insya Allah kita paham apa saja pembatal-pembatal puasa. Ya, kalau kita ingin menggosok gigi sebelum azan subuh berkumandang, maka tentu ini lebih baik. Ya, lebih baik ya. Sebelum azan subuh berjamaah kita nanti di masjid atau bagi wanita di rumah ya. Sebelum azan subuh dia udah siap-siap menggosok giginya. Ini yang terbaik. Ya, tapi andai kata mungkin barangkali dia menggosok giginya dengan pasta gigi di waktu pagi. Ya, itu pun tidak membatalkan puasanya. Ya. Dan sebetulnya dengan pasta gigi itu kan ada di areal mulut ya. Dan tidak sampai ditelan, tidak sampai dimakan. Ya, sama seperti kita berkumur-kumur kan. Berkumur-kumur juga itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Sebagaimana kita berwudu. Berwudu pun kita berkumur-kumur kan. Ketika berwudu kita berkumur-kumur. Cuma ketika berkumur-kumur itu kata Nabi alaihissalam jangan sampai terlalu berlebihan. Jangan sampai terlalu bersungguh-sungguh karena dikhawatirkan nanti tertelan air yang kita kumur-kumur itu.
Tapi pada hakikatnya berkumur-kumur boleh dan tidak membatalkan puasa Ramadan ya. Jadi setahu saya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mengatakan itu sebagai pembatal puasa. Boleh-boleh saja meskipun memang ada rasa-rasanya. Karena setelah kita dengan pasta gigi itu sepertinya ada rasa lebih fresh, lebih lebih wangi barangkali mulut kita ya. Tapi itu tetap tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke dalam kerongkongan. Yang membatalkan puasa itu ada sesuatu yang masuk sampai kerongkongan, sampai ke perut. Ada sesuatu, makanan atau minuman yang dengan sengaja. Nah, kalau sedangkan kita gosok gigi dengan pasta gigi itu tidak ada unsur kesengajaan untuk sengaja minum. Tidak mungkin kita mau makan hal seperti itu. Ya, jadi hanya sampai di mulut saja tidak masalah. Sebagaimana hukum berkumur-kumur ketika berwudu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Amerika dan Kanada, titipan pertanyaan dari jemaah di Amerika dan Kanada yang diwakili oleh Umu Amar, kami persilahkan. Iya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Oh iya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Yang pertama adalah mohon nasihat dari Ustadz ketika di masa lalu, ketika kami masih SMA atau awal-awal kuliah, itu biasanya di akhir Ramadan Ustadz, kami suka membatalkan puasa, tetapi awalnya masih puasa dari rumah Ustadz. Dan itu berulang di beberapa tahun. Apakah dosa ini juga akan terimbas kepada orang tua kami, Ustadz? Karena saat itu sebenarnya kami juga bilang, atau kepada orang tua, bahwa kami membatalkan puasa karena teman-teman ngajak buka puasa. Orang tua cukup marah, tapi ketika pulang ya tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon nasihatnya, kami sudah bertaubat Ustadz, tapi seperti Ustadz tadi bilang, belum tentu Allah menerimanya. Jadi bagaimana yang harus kami lakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wah, iya. Ya, baik. Barakallahu fiq. Jelas ini suatu perkara dosa ya, dan dosanya dosa besar. Dan ini masa lalu. Semua orang punya kisah-kisah masa lalu. Saya punya, Anda punya, dan kaum muslimin yang lain juga punya masa lalu. Ya, siapa kita? Kita bukan malaikat. Dan ibu-ibu juga bukan bidadari sorga. Ya, kita semua ini pendosa. Di masa sekarang mungkin kita sudah lebih baik. Kita sudah bertobat, kita sudah belajar, kita sudah mengenal hidayah sunnah. Allahu Akbar walillahil. Nikmat yang luar biasa. Sekarang kita mungkin lebih banyak perubahan, lebih banyak perbaikan. Tapi coba kita lihat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya, di mana kita berada pada waktu itu? Nah, di sanalah mungkin ada orang-orang yang tidak sholat sama sekali ketika SMP-nya, ketika SMA-nya. Ya, atau mungkin mereka tidak berpuasa Ramadan, atau berpuasa tapi berbuka sebelum datangnya waktu berbuka. Atau mungkin dosa-dosa yang lain. Ya, sebagaimana tadi diceritakan bahwa di waktu SMA awalnya berpuasa, kemudian berbuka puasa sebelum waktunya. Karena diajak teman-teman seperti itu ya. Jelas ini SMA kan berarti sudah balik, berarti sudah mens dan berarti sudah haid. Dan wanita tersebut tidak punya uzur. Berbeda kalau memang dia sedang haid, ya sedang mens, sedang nifas, memang tidak boleh berpuasa. Tapi memang kalau andai kata tadi dia tidak punya uzur, sengaja berbuka puasa Ramadan sebelum datangnya waktu berbuka, maka berdosa besar. Maka wajib baginya untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha, ya tentunya saya katakan tadi, dengan ilmu, banyak juga orang yang bertaubat, tapi belum tentu diterima taubatnya. Karena mereka tidak bertaubat berdasarkan ilmu. Hanya diperkirakan seperti inilah taubat, seperti inilah taubat, seperti inilah taubat. Itu keliru.
Semua ibadah dalam Islam ini harus didasarkan pada ilmu. Semua ibadah dalam Islam ini harus didasarkan pada dalil, keterangan, contoh, tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan bagaimana keterangan-keterangan dari para sahabat dan para ulama setelah. Ya, sebagaimana sholat saja contohnya, paling gampang ya. Kita sholat, tapi sembarangan. Nggak diterima sholatnya. Begitu juga taubat. Coba kita lihat di bulan Ramadan nanti ya. Terbukti kan? Survei membuktikan berkali-kali setiap tahun ada orang yang salah dalam ibadah sholat. Bahkan di YouTube tuh ada. Di YouTube itu ada orang yang sholatnya 23 rakaat, cuman 6 menit dan 7 menit. 6 menit, 23 rakaat. Dengan cepatnya dia membaca, dan dengan cepatnya gerakan-gerakannya. Berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud. Ini nggak diterima ibadahnya. Karena tanpa ilmu. Meskipun mereka dari pesantren ini, pesantren itu diikuti oleh ribuan makmumnya. Tetap kita katakan tidak diterima. Tertolak. Karena tidak ada tumak ninah di sini. Sholatnya tanpa tumak ninah. Semua sepakat para ulama, tumak ninah itu adalah rukun sholat. Harus ada, tenang, tidak terburu-buru, hendaknya perlahan-lahan. Kita berusaha mendapatkan kekhusyuan. Ya berhenti sebentar, nggak langsung bergerak. Nah, seperti itu. Ini masalah sholat yang sebetulnya lebih gampang kan untuk dipahami karena ibadah setiap hari. Ternyata kata Nabi SAW, ada orang yang 60 tahun sholat, 60 tahun sholat, nggak diterima sholatnya, satu pun nggak diterima. Kenapa? Cuma gara-gara ketika rukuk dan sujud tidak meluruskan tulang punggungnya. Ketika rukuk dan sujud tidak meluruskan tulang punggungnya. 60 tahun dia sholat, tidak dapat apa-apa. Kan kesian Ustaz, 60 tahun dia sholat loh, capek dia, ikhlas dia. Tapi kata Rasul demikian gimana? Karena dia ibadah sembarangan, tanpa ilmu. Ya, semua itu bisa membatalkan ibadah sholatnya, atau mungkin tidak batal, tapi tidak ada pahala. Sama seperti Ramadan. Bisa membatalkan ibadah puasanya, atau mungkin tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Ketika sedang berpuasa, dia berbohong. Ketika sedang berpuasa, matanya tidak dijaga. Masih membuka-buka sosial media dengan terbuka aurat masih dilihat juga. Yang porno-porno juga dilihat. Tidak menjaga telinganya dari musik-musik dan lain-lain. Nah, ini bisa mengakibatkan berkurangnya pahala atau tidak ada pahala sama sekali. Makanya Nabi mengatakan, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, nggak dapat apa-apa dari ibadah puasa Ramadan. Kecuali lapar dan haus semata. Lapar dan haus. Nggak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Di hadis lain dikatakan, وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا التَّعْبُ وَالنَّصْبُ. Ya, betapa banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, nggak dapat apa-apa dari ibadahnya, kecuali capek dan letih saja. Kecuali sekedar bergadang saja dia, nggak ada masalah pahala-pahala itu nggak ada didapat. Ya, puasanya sia-sia, salatnya pun sia-sia. Padahal dia salat malam, bangun tahajud segala macam, ikut salat tarawih, nggak ada manfaat. Kenapa? Bukan karena semata-mata nggak ikhlas. Mungkin dia ikhlas. Tapi tata cara ibadahnya dia tidak berdasarkan ilmu. Ya, maka nanti kita akan pelajari ya bagaimana cara bertobat dengan taubat nasuha ini. Sama-sama kita berjuang. Karena Allah akan menerima taubat seseorang dan digugurkan seluruh dosa apabila taubatnya betul-betul nasuha. Dan ada juga penghalang-penghalang. Penghalang-penghalang untuk diterimanya taubat seseorang. Coba jamaah sekalian ya, bagi yang memiliki Telegram atau Instagram, silakan lihat di sosial media saya, Telegram atau Instagram. Saya sudah bahas ini di Jakarta di tanggal 15 Februari. Hari ini tanggal 25 kan, 25 Februari. Nah, tanggal 15 Februari, 10 hari yang lalu, saya sudah bahas tema penghalang taubat diterima. Kenapa taubat
ya tidak diterima. Apa penghalangnya? Coba lihat ya. Tanggal 15 Februari mungkin di Telegram atau di Instagram, sosial media saya. Ada 9 penghalang taubat diterima. 9 penghalang. Ya, disilakan dibaca sendiri. Kenapa taubat itu nggak diterima? Penghalangnya apa sih? Padahal Allah itu maha menerima taubat. Pagi, siang, sore, malam. Allah membuka pintu taubat bagi hambanya. Allah menunggu kapan hamba itu bertaubat. Ternyata hamba itu melakukan salah satu dari 9. Atau mungkin 2, mungkin 3, atau mungkin 9-9-nya. Wah, taubatnya nggak akan diterima. Ini penghalangnya. Sekali lagi, silakan baca di tanggal 15 Februari di sosial media saya, di Telegram atau di Instagram. Ya. Kemudian jamaah sekalian, masalah tadi ketika SMA meninggalkan puasa Ramadan dan berbuka sebelum waktunya berdosa besar, bertobat dengan tobat nasuha, boleh nggak kita mengkodoknya? Barangkali nanti ada pertanyaan begitu kan? Bagaimana kalau saya mengkodok, Pak Ustadz? Kami meninggalkannya dengan sengaja, berbuka dengan sengaja, lalu kami ganti dengan hari-hari yang lain. Nah, nggak bisa seperti itu. Percuma, tidak sah. Mengkodok itu kalau memang ada uzurnya. Misalnya haid, wajib mengkodok, nifas, wajib mengkodok, sakit, wajib mengkodok, safar, berbuka ketika safar, wajib mengkodok. Tapi kalau berbuka dengan sengaja, siang dia buka karena ditraktir sama teman-teman tanpa ada uzur, maka ketika itu dia pengen mengkodok, maka tidak bermanfaat kodoknya. Karena dia meninggalkan puasa dengan sengaja, tanpa uzur. Maka tidak disyariatkan untuk mengkodok puasanya. Dan ini pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani, dan lain-lain. Ya, banyak para ulama mengatakan tidak ada disyariatkan untuk mengkodok puasa Ramadan yang dulunya ya ditinggalkan dengan sengaja atau berbuka puasa sebelum waktunya. Tidak ada kewajiban, tidak disyariatkan untuk mengkodok. Ya, karena memang di zaman Rasul ya tidak ada seperti ini. Rasul tidak menjelaskan, hadis-hadisnya tidak ada. Dan ini ditinggalkan dengan sengaja. Tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan untuk mengkodok puasa di masa lalu yang mereka tinggalkan dengan sengaja. Kecuali tadi kalau memang ditinggalkan ada uzur syar'i, maka tetap wajib untuk mengkodok dan itu hutang yang mesti dibayar. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustadz, tapi ada beberapa poin juga Ustadz ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika dulu kami menyusui anak, tetapi hanya sampai 9 bulan karena memang bayinya yang tidak mau menyusu. Apakah kami juga harus bertaubat? Dan apakah di waktu yang bersamaan bila suami juga ikut menyusu kepada ibunya atau melalui botol yang memang susunya sudah disiapkan? Apakah itu haram hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, Ya, barakallahu fiik ya. Yang pertama, kalau andai kata memang ASI-nya tidak ada, tidak keluar lagi, ini yang pertama ya kondisinya, maka tentu tidak berdosa. ASI-nya nggak keluar lagi. Ini masing-masing wanita kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sampai 3 bulan, mungkin sampai 6 bulan, ya, barangkali sampai setahun. Beda-beda ASI itu masih keluar atau tidak. Nah, tadi dikatakan 9 bulan. Andai kata kondisinya ternyata tidak lagi keluar ASI. Lalu dia berhentikan, ya nggak masalah, nggak berdosa. Apa yang mau diberikan kepada si bayi tersebut? Memang ASI tidak ada. Atau mungkin ASI-nya ada. Nah, ini kasus yang kedua. ASI-nya ada, cuman bayi ini mungkin malas-malesan. Nah, malas-malesan dan tidak mau untuk menyusu kepada ibunya. Nah, tentunya ibunya berusaha lah untuk bagaimana caranya supaya anak itu tetap ya minum ASI dari ibunya. Karena ASI itu masih ada dan masih bagus, masih berkualitas. Nah, bagaimana caranya supaya
anak itu atau bayi itu tetap mau untuk menyusui. Dan ini ada trik-triknya, tentunya harus dipelajari oleh para wanita. Bisa jadi ada bayi-bayi yang mungkin dia merasa bosan barangkali ya dengan langsung menyusu kepada ibunya, atau mungkin faktor-faktor yang lain. Ya tidak merasa nyaman. Mungkin tidak merasa nyaman ini akibat dari ibunya sendiri. Barangkali posisinya yang tidak nyaman, dia tidak merasa tenang, ya sehingga dia menolak untuk menyusu kepada ibunya. Barangkali ya posisi tidak nyaman, dia merasa tidak tenang. Ya sebetulnya dia masih butuh, cuman tidak nyaman saja dengan posisi atau dalam hal-hal yang lain. Coba dicari tahu dan kita bisa pelajari ya. Ada dokter, ada ilmu kesehatan, bagaimana caranya supaya bayi itu tetap mau untuk menyusu kepada ibunya. Ya setahu saya memang kadang-kadang seperti itu dia tidak mau untuk menyusu. Padahal susu itu masih dibutuhkan olehnya, masih 9 bulan, kan masih lama perjalanan. Dan diupayakan sampai 2 tahun. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba dia tidak mau, dicari tahu apa alasannya. Ya bisa jadi dikhawatirkan itu gara-gara ibunya. Ya, atau mungkin karena si bayinya yang jelas berusahalah mencari tahu dan pelajari trik-triknya supaya si bayi tersebut tetap mau untuk menyusu kepada ibunya. Karena ini hal yang bermanfaat ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau seandainya ya ASI tersebut diberikan kepada suaminya ya. Ya, tentunya tidak tepat hal seperti ini. Memberikan ASI kepada suami ya. Kecuali kalau memang barangkali suami nggak sengaja terminum, itu beda lagi. Barangkali juga suami tidak sengaja terminum air ASI. Sebetulnya dia tidak punya niat, tapi terminum, terkena. Ya, itu lain masalah. Tentunya tidak masalah seperti itu ya. Karena dia tidak sengaja. Tapi kalau dengan sengaja untuk meminum, loh kenapa bisa demikian? Ini kan jatahnya si bayi, bukan jatahnya si bapak. Ya kan? Ini kan jatahnya si bayi, bukan jatahnya si bapaknya di si bayi. Kenapa dia mengambil alih jatahnya si bayi? Nggak boleh seperti itu. Ya, sekali lagi kalau memang tidak sengaja terminum, terkena, ya nggak masalah, namanya nggak sengaja ya. Barangkali ketika mereka berhubungan ya, tiba-tiba keluar, lalu terminumlah ASI, nggak sengaja, nggak masalah. Tapi kalau memang sengaja, ini tentunya tidak tepat, nggak boleh lah. Ya ini karena ini jatahnya si anaknya, bukan jatah si bapak. Untuk apa si bapak meminum ASI dari si istrinya? Ya, dengan akhirnya mengakibatkan mudarat bagi sang bayi. Karena bayinya masih ada. Kenapa bapak mengambil alih? Si bayi saja masih membutuhkan. Apalagi andai kata ternyata ASI itu memang produksinya sangat sedikit. Sudah sangat sedikit dibutuhkan oleh si bayi, tapi diambil juga oleh bapaknya. Tentu kan ini suatu kezoliman. Zolim bapaknya. Dosa dia. Ya sudah sedikit produksi ASINya, yang keluar cuma sedikit. Dan ini adalah untuk si bayi. Untuk si bayi saja masih kekurangan gitu, karena sedikit yang keluar. Diambil juga sama si bapaknya. Nah, ini andai kata seperti itu, tentunya dia menjadi berdosa, zalim. Tapi kalaupun memang banyak, ASINya banyak ya, dan tercukupi untuk si bayi, misalnya seperti itu, maka juga tidak layak si bapak ini dengan sengaja untuk meminum ASI dari istrinya. Tidak pantas seperti itu, tidak layak. Karena memang bukan untuk dia. Dia silakan minum dari susu kaleng atau susu yang lain. Karena ini ASI khusus untuk bayi, bukan untuk dia. Tapi andai kata sekali lagi, kalau tidak sengaja, maka tentu tidak mengapa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Afwan, satu lagi boleh, Ustadz? Ya, silakan. Ya, terkait tadi penjelasan Ustadz bahwa ketika kita menyusukan bayi kepada orang lain, dipilihlah wanita yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini, Ustadz? Ketika si ibu sedang hamil, kemudian dia ada satu sakit, dia dapat transfusi darah beberapa kali misalnya, apakah itu pengaruhnya juga kepada bayi, Ustadz? Karena menerima darah dari orang lain. Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Pada waktu itu kondisinya mungkin ibunya sakit, lalu mendapatkan transferan darah dari orang lain.
ya donor darah dari orang lain kepada sang ibu. Nah, apakah hal ini seperti ini diperbolehkan? Tidak masalah. Karena memang hukumnya kan darurat ya. Pada waktu itu dia butuh darah tambahan. Barangkali kalau tidak ditransfusi darah, dia akan lemes dan bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, jadi kalau ada transfusi darah dari orang lain, sedangkan dia sedang menyusui, dapat transferan darah, maka nggak masalah. Kenapa? Karena tetap saja darah orang lain masuk ke dalam tubuhnya, nanti kan ada proses, diproses bercampur dengan darahnya, dan kemudian terjadilah ya percampuran dan terjadilah makanan, minuman bercampur satu menjadi satu dan akhirnya menjadi ASI. Dan ASI itu diberikan kepada bayinya. Hal seperti ini nggak masalah. Tapi sekali lagi bahwa kalau sedang proses menyusui tadi, saya katakan bahwa jangan diberikan kepada ibu susuan dari orang kafir. Ya, dari orang yang pendurhaka berat, dari orang yang bodoh. Karena sifat-sifatnya dapat menurun kepada anaknya, kata para ulama. Bukan hanya asinya saja yang keluar, tapi sifat-sifatnya, karakternya, perilakunya, tabiatnya, perangainya dari si ibu tadi bisa juga menurun kepada si anak. Ya, kalau dia langsung menyusui kepada ibu susuan yang tidak benar. Ya, tapi tadi cuma transfusi darah, insya Allah tidak masalah. Ketika transfusi darah ini juga pada waktu ibunya sedang menyusui, barangkali juga kesulitan ya untuk mencari transfusi darah dari wanita yang soleha. Ya kan nggak mungkin. Transfusi darah itu kan kondisi darurat, betul-betul. Cari wanita soleha ini. Ya sepertinya saya rasa nggak ada ya yang seperti itu. Biasanya kalau transfusi darah itu ya dari siapa saja, asalkan dia sehat, ya bukan dari sisi masalah kafir atau muslimnya. Tapi biasanya dokter melihat dari sisi dia sehat, dia kondisinya layak untuk boleh memberikan transfusi darah. Nah ini kondisi darurat. Tapi kalau andai kata nih bisa, carilah orang yang transfusi darah tapi wanita soleha semuanya. Wah, saya rasa ini kesulitan kita untuk mencari wanita soleha yang suka baca Quran, dia suka ibadah, malam tahajud segala macam. Ya, dia dekat sekali kepada Allah, jarang berbuat dosa. Transfusi darah dari mereka lah yang diharapkan. Saya rasa ini sulit sekali. Maka nggak masalah. Ini kondisi darurat ya. Tapi kalau tadi masalah ibu susuan ya, insya Allah masih bisa kita cari wanita-wanita lain yang kayak saya rasa masih banyak ya wanita-wanita lain yang muslimah, yang soleha, yang ngaji, yang taklim, yang banyak berzikir, banyak baca Quran dan lain-lain ya. Insya Allah masih banyak. Jadi kita jangan serahkan kepada wanita-wanita yang jauh dari agama ya, apalagi dia orang kafir. Ya sekali lagi kata kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, takhayyaru linutfikum fa inal irqa dassas. Pilihlah benih yang baik untuk keturunanmu. Pilihlah wanita yang solehah untuk keturunanmu, untuk bibitmu. Kenapa? Karena sifat-sifatnya akan menurun kepada anak nanti. Sifat-sifat seorang ibu itu akan menurun kepada anak. Kapan sifat itu akan menurun? Ketika mereka dalam kondisi hamil. Ya kan? Bayi tersebut ada dalam kandungan sang ibu. Ibu makan apa, itu juga dimakan oleh si bayi. Ibu tuh minum apa, diminum juga oleh si bayi. Makanya kalau lagi hamil tuh ibu tuh lemes. Ya, kenapa? Karena makanan dia dimakan oleh sang bayi. Si janin tadi. Makanya dia kalau bisa ekstra. Biasanya satu piring, sekarang 2 piring. Karena yang makan bukan dia sendirian, tapi dia beserta bayinya. Nah, biasanya minum cuma segelas, sekarang dia minum 2 gelas. Karena yang minum bukan dia sendiri, tapi bersama bayinya, bersama janin yang ada di kandungannya. Nah, itu dari sisi makanan berpengaruh. Begitu juga dari selama proses hamil, para ulama mengajarkan ketika sedang hamil khususnya, maka para wanita itu hendaknya menjaga dirinya lebih ekstra. Ya, sebetulnya tidak sedang hamil pun dijaga juga dirinya. Tapi ketika sedang hamil lebih ekstra. Kenapa? Karena sedang hamil ini dia nggak sendirian. Ada anak, ada bayi, ada janin di kandungannya. Nah, kalau dia menjaga dirinya selama proses hamil 9 bulan ini, dengan dia melakukan pendekatan diri kepada Allah, dia banyak berzikir, dia banyak baca Quran, dia banyak berdoa, dia banyak melakukan amal soleh, maka insya Allah anaknya nggak jauh-jauh nanti dari perilaku ibu itu ketika di masa 9 bulan tadi.
Tapi kalau selama 9 bulan tadi ternyata lebih banyak dosanya, ibu itu melakukan berbagai macam dosa, pelanggaran macam-macam ya, maka besar peluang nanti anaknya pun menjadi anak yang seperti itu. Menurun sifat-sifat maksiatnya. Anak itu menjadi bandel, menjadi liar, menjadi buas, menjadi susah dikendalikan. Nah, ini coba kalau kita belajar tentang masalah tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, coba kita pelajari. Kenapa anak itu ketika sudah besar ternyata menjadi anak yang susah dikendalikan, susah diatur, susah dididik, susah dibimbing, liar, buas, durhaka, tidak berbakti sama orang tua. Itu sebabnya coba mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ada apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dan saya pelajari masalah itu sampai-sampai saya menulis buku. Ini buku yang saya tulis 14 tahun yang lalu. Ya, kalau buku yang kita bahas saat ini kan ini buku yang saya tulis sekarang ini kan dari tahun 2018. Ya, berarti baru 18 berarti apa 6 tahun yang lalu ya 2018 50 sebab terhindar dari siksa kubur ini 6 tahun yang lalu, sedangkan buku perdana yang saya tulis itu 14 tahun yang lalu tahun 2010 tuh buku ini 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. 100 kiat bagi orang tua agar anak menjadi soleh dan soleha, ya ada 100 kiat bagaimana cara orang tua nantinya dia lakukan dari awal sebelum menikah, setelah menikah, ketika sedang berhubungan, ketika sedang hamil, ketika sedang melahirkan, terus sampai anak itu besar, sampai anak itu menikah. Bagaimana ya step by step dilakukan orang tua agar nanti anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka yang saya sampaikan tadi itu adalah ada di buku ini. Sampai masalah menyusui tadi, saya tulis masalah 100 kiat bagi orang tua agar anak nantinya insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Termasuk ketika sedang hamil. Banyak orang yang tidak memperhatikan masalah ini. Ternyata ketika sedang hamil itu juga bisa menjadi sebab anak itu menjadi anak yang tidak benar pada akhirnya. Kesalahan dari orang tuanya. Atau mungkin misalnya contoh ketika berhubungan tidak baca doa. Ya, si bapaknya tidak membaca doa. Rasul mengajarkan doa ketika berhubungan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah takdirkan dari hubungan tersebut lahirlah anak, maka anak ini pun akan ya punya peluang yang sangat besar terhindar dari gangguan setan. Setan sulit untuk menggodanya. Kenapa? Karena dari awal proses ketika berhubungan dengan istri saja dia sudah baca doa. Subhanallah. Nah, ini bisa jadi ke depannya anaknya ternyata tidak susah diatur ya, tidak mau taat, tidak mau dia beribadah segala macam, ikut geng-geng motor sampai mereka tuh membunuh orang lain, membegal orang lain. Mungkin bisa jadi dari coba mundur ke belakang, dari hubungan saja tidak baca doa ya sehingga setan dengan mudah untuk mempengaruhinya atau ketika sedang hamil si ibunya tidak menjaga dirinya ya sifat-sifatnya ternyata bisa menurun kepada anaknya bukan hanya makanannya saja diambil oleh si anak si janin tapi sifat-sifatnya juga banyak menurun ya makanya sampai-sampai Umar mengatakan pilihlah benih yang baik yang soleha bagi keturunanmu karena sifat-sifat ibu itu lebih dominan turun kepada anaknya ya. Barangkali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullahu khairan Ustaz. Wafikum barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi Ustaz dan keluarga dimanapun berada. Oh, iya. Baik, Masya Allah, tidak terasa sudah pukul 21 lebih 26. Apakah Ustaz masih berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melalui chat? Ya, silakan. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun qadarullah sinyal anak kurang begitu bagus sehingga sempat terlempar dan ada beberapa pertanyaan yang tadi masuk terhapus. Yang anak ingat tadi ada pertanyaan dari salah satu ikhwan dari Akhi
Ya, gimana? Ya, Afan Ustaz, ter ini sinyalnya kurang baik, terlempar lagi. Tadi baru masuk lagi. Pertanyaan Ya, dari Akhi Muhtar yang anak ingat tentang ada seorang lelaki yang eh, menikah lagi tanpa sepengetahuan istri yang pertamanya, kemudian lelaki ini menceraikan istri pertamanya di saat bulan Ramadan, begitu, di saat bulan Ramadan. Kemudian istri yang pertamanya ini membujuk agar dibahas nanti setelah bulan Ramadan. Namun eh, suaminya ini bersikukuh ingin. ya gimana? Bagaimana hukumnya menceraikan istri di saat bulan Ramadan? Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, menceraikan istri ketika di bulan Ramadan. Kondisi istrinya seperti apa? Ya, apakah dia sedang hamil? Ya, kalau memang dia menceraikan istrinya sedang hamil, maka boleh-boleh saja di bulan Ramadan dia menceraikan istrinya, tapi masa iddahnya sampai dia melahirkan. Masa iddah, ya menunggu untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ya, untuk menceraikan nggak masalah, sedang berpuasa Ramadan ataupun tidak sedang berpuasa Ramadan, boleh untuk menceraikan seorang istri. Tapi dilihat, kalau memang andai kata dia sedang hamil, diceraikan sedang hamil, maka masa idahnya saja, masa idahnya berbeda dengan orang yang tidak hamil. Kalau sedang hamil, maka masa idahnya, masa menunggu untuk boleh nikah lagi adalah sampai dia melahirkan. Ya, kalau sudah melahirkan, boleh untuk menikah. Ya, tapi kalau tidak sedang hamil, ya tentunya ada kita tahu sampai menunggu 3 kali haid, ya. Sampai betul-betul bersih sampai 3 kali haid dan setelah itu si wanita boleh untuk menikah lagi dengan yang lain. Jadi selama Ramadan itu nggak ada masalah untuk masalah perceraian atau masalah rujuk, ya, cerai atau rujuk atau talak itu boleh-boleh saja. Yang sebetulnya ya sebaiknya jangan dilakukan tentunya ya. Tapi kalau memang andai kata terjadi, terpaksa, barangkali ada hal-hal yang tidak bisa dipertahankan karena saking saking beratnya, fatalnya dosa yang dilakukan misalnya oleh istri ya, maka sang suami pun akhirnya terpaksa mentalaknya, boleh nggak masalah. Tapi andai kata memang masalahnya masih bisa dibicarakan ya, dan kesalahan pun bukan kesalahan yang sangat fatal, ya tentunya janganlah menggampang-gampangkan untuk menceraikan pasangannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kerasnya hati adalah satu tanda belum diterimanya taubat kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Demikian jazakallahu khairan katsiran. Apakah Apakah kerasnya? kerasnya hati adalah Oh, salah satu tanda belum diterimanya taubat kita? Demikian Ustaz. iya. Barakallahu fiik. Apakah kerasnya hati pertanda bahwa taubat kita belum diterima? Jemaah sekalian yang berbahagia, eh, taubat itu
kalau diterima oleh Allah, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda bahwa taubat itu diterima oleh Allah, silakan lihat di Telegram saya. Ya, tanda-tanda bahwa taubat itu sudah diterima oleh Allah. Lihat di Telegram saya, ya, di tanggal, sebentar saya berikan informasi bagi yang ingin mengetahui tanda-tanda bahwa taubat sudah diterima oleh Allah. Para ulama sudah memberikan informasi kepada kita, tanda-tanda bahwa taubat itu diterima. Yaitu di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, bisa kita lihat pada tanggal 19 September. Ya, di Telegram tanggal 19 September 2023. Ya, 19 September. Tanda-tanda taubat yang diterima. Ada beberapa perkara. Kita baca di sini, silakan ya. Tanda-tanda taubat diterima. Yaitu dia semakin cinta kepada kebaikan, semakin benci kepada dosa dan kejelekan, dia mudah untuk semakin taat kepada Allah dan Rasul, mudah untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan, lebih sungguh-sungguh dalam masalah akhirat, takut apabila kembali melakukan dosa, tidak merasa aman dari siksaan Allah, hati tercabik-cabik saat teringat dengan dosa, dan seterusnya. Silakan baca sendiri ya. Tapi intinya, globalnya adalah tanda-tanda diterimanya taubat itu adalah orang itu akan lebih baik. Ya, intinya di situ. Orang itu akan lebih baik. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Fattaubatul maqbulah, ya, fattaubatul maqbulah as-sahihah laha alamat." Taubat yang diterima dan benar memiliki beberapa tanda. Taubat yang diterima dan benar memiliki beberapa tanda. Di antaranya, kata beliau, kondisi seseorang setelah taubat itu lebih baik daripada sebelum bertaubat. Itu saja. Kondisinya lebih baik. Itu tanda-tanda. Di antaranya, kata beliau, Imam Luqayyim, kondisi orang yang bertaubat itu lebih baik dibandingkan sebelumnya, sebelum dia bertaubat. Andai kata tadi dikatakan bahwa setelah dia bertaubat, hatinya semakin keras. Loh, ini kan bukan semakin baik namanya. Jangan-jangan memang taubatnya nggak diterima. Seharusnya setelah bertobat itu kan semakin baik. Ya bukan berarti harus steril nggak punya dosa. Nggak mungkin. Orang yang sudah bertobat bisa saja berdosa lagi. Sudah bertobat berdosa lagi. Ya, kita manusia, bukan malaikat. Tapi ya idealnya orang yang taubatnya taubat nasuha, maka tentunya ya dia akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum dia bertaubat. Ya, semua dosa-dosa besar dia mampu untuk menjauhinya, tinggal dosa-dosa kecil, bahkan dosa-dosa kecil pun semakin hari semakin tinggal sedikit dosa. Maksudnya ada progres. Ya, ada progres, ada perubahan, ada kemajuan, ada lebih baik. Nah, seperti itu ya. Dulunya mungkin tidak sholat, sekarang sholat. Dulunya terbuka aurat, sekarang tertutup auratnya. Misalnya begitu. Dulunya banyak meninggalkan hal-hal yang wajib. Sekarang semua perkara yang wajib dia kerjakan. Dulunya tidak pernah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Sekarang jangankan yang wajib. Ibadah sunnah beres. Nah, seperti itulah. Dulunya nggak pernah ngaji. Sekarang taklimnya Masya Allah rajin sekali. Dulunya akhlaknya buruk tercela. Sekarang akhlaknya luar biasa. Disenangi oleh orang banyak. Dia orang yang sabar, mudah memaafkan, nggak gampang marah, nggak hasad, iri, dengki, dan lain-lain. Maksudnya perubahan itu ada gitu loh. Meskipun semuanya memang proses ya. Kita langsung tiba-tiba taubat hari ini langsung jadi nabi. Ya nggak mungkin lah. Taubat hari ini tiba-tiba jadi ulama. Ya nggak mungkin lah. Semuanya proses. Tapi intinya ada itu perubahan. Ada perubahan dan progres itu ada. Semakin baik. Makanya Allah mengatakan, lihat kalimatnya di surah Al-Furqan ya. Allah menyebutkan di surah Al-Furqan, tanda-tanda taubat diterima. Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-71. Di surah ke-25 ayat ke-71 Allah mengatakan, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ilallahi matabah." Dan barang siapa yang telah bertaubat lalu dia mengerjakan amal soleh, dia kerjakan amal soleh yang selama ini dia tidak kerjakan, sekarang dia kerjakan.
Barang siapa bertaubat, dia mengerjakan amal soleh, semakin baik amal solehnya, maka kata Allah, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, seperti itu. Barang siapa yang bertaubat dan dia pun beramal soleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Berarti diiringi dengan semakin banyak amal solehnya. Yang wajib beres. Yang sunnah-sunnah bahkan dia kerjakan. Yang haram semuanya ditinggalkan. Yang makruh-makruh pun ditinggalkan. Yang syubhat-syubhat pun yang masih tersamarkan, dia tidak mau untuk mengerjakan. Jadi progres itu semakin terlihat sekali. Ya, nah silakan lebih jelas lagi tadi di artikel tanggal 19 September di Telegram saya atau mungkin di Instagram ya. Baca di situ lebih lengkap tanda-tanda taubat diterima. Ya, mudah-mudahan inilah yang kita bisa lakukan ya. Mudah-mudahan dengan maksimal usaha kita dengan niat yang ikhlas, perjuangannya sungguh-sungguh, akhirnya Allah menerima taubat. Akhirnya semua dosa tidak ada lagi. At-ta'ib minadz dzam, kata Rasulullah SAW. Orang yang bertaubat dari dosa, ketika diterima taubatnya, sama saja seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat nasuha, sama seperti orang yang tidak punya dosa. Subhanallah. Ya. Baik. Barangkali sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga Ya, bermanfaat apa yang kita bahas. Ya, insya Allah ya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita pahami dan kita bisa amalkan. Dan adapun yang kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan tentunya harus kita singkirkan semuanya dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita sambut bulan Ramadan ya dengan iman, kita sambut bulan Ramadan dengan niat yang ikhlas, kita sambut bulan Ramadan dengan ilmu, kita sambut bulan Ramadan dengan amal saleh sesuai sunnah Nabi SAW. Kita sambut bulan Ramadan dengan bertobat. Segeralah kita bertobat kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah. Kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kemampuan ya untuk bisa beribadah yang lebih baik, lebih berkualitas dan lebih banyak dan diterima oleh Allah akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Ya, semoga Allah mengijabah doa amin. kita. Wallahu taala a'lam Amin ya Allah. bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Najmi Umar Bakar Hafidhullah Ta'ala yang telah membahas kajian kita di 50 sebab terhindar dari siksa kubur yang telah dibahas yaitu di bagian ke-46 dan 47. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz dan juga keluarga, senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami aturkan banyak terima kasih kepada Ustaz Zona Najmi, kemudian juga kepada seluruh kerabat panitia yang sudah membantu terselenggaranya kajian pada malam hari ini. Tak lupa pula kami aturkan banyak terima kasih atas atensi seluruh jemaah yang pada malam hari ini hadir dan semoga ilmunya bermanfaat dapat kita laksanakan, kita amalkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keistiqomahan dan semoga kita diberikan kemampuan untuk menyampaikan apa yang telah tadi kita dapatkan ilmu pada malam hari ini. Demikian kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ustaz, barakallahu fikum.